Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini, gue lagi ingin ngebahas tentang kisah kehidupan seorang diktator yang berasal dari Uni Soviet dan salah satu orang yang berpengaruh di Perang Dunia Kedua. Kira-kira siapa? Pasti pada tahu ya. Yap, dia adalah Joseph Stalin. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau minta tolong dong untuk bantu klik tombol subscribe-nya supaya bisa mensupport channel ini dan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Ninja Beruang. Makasih. Memiliki nama asli Joseph Vissarionovich Zhigulashvili, ia lahir pada tanggal 18 Desember 1878 di kota Gori, Georgia. Ia lahir dari pasangan Vissarion Bezo Zhigulashvili dan Ekaterinke Gelazi. Ketika Stalin kecil, ia sering berpindah-pindah tempat tinggal karena ekonomi keluarganya yang kurang menentu. Tabiat ayah Stalin yang kasar dan seorang pemabuk membuat ibunya dan Stalin meninggalkan ayahnya, lalu pindah ke rumah saudara mereka yang seorang pastor. Di tahun 1888, saat ia berusia 10 tahun, ibunya menyekolahkannya di sekolah gereja di Gori. Di sekolahnya, Stalin termasuk anak yang pintar dan menonjol di bidang seni. Sayangnya, ia juga terkenal sebagai anak yang nakal dan suka berkelahi dengan teman-teman sekolahnya. Stalin kecil sering mengalami masalah kesehatan, seperti cacar air akut yang akhirnya membekas pada wajahnya. Ketika ia berumur 12 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuat tangan kirinya mengalami cacat permanen. Beranjak remaja, Stalin melanjutkan pendidikannya di seminari spiritual di Tiflis pada Agustus 1894 dengan mendapatkan beasiswa karena kepintarannya. Stalin kembali sukses secara akademik dan meraih peringkat tertinggi. Ia menulis banyak puisi yang diterbitkan pada surat kabar sekolahnya. Namun, semakin beranjak dewasa, ia semakin tidak tertarik untuk belajar dan jiwa pemberontaknya semakin terlihat. Ia melakukan banyak hal yang dilarang oleh sekolahnya, seperti berkeliaran di jalan dan membuat keonaran. Ia juga sering membaca buku yang berisi tentang sosiopolitik Marxisme yang berisi sosialisme yang menentang pemerintahan Tsar di Rusia. Akhirnya, di tahun 1899, Stalin meninggalkan sekolahnya dan tak pernah kembali lagi. Setelah berhenti bersekolah, Stalin mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang revolusioner. Ia memberikan pidato politik pertamanya di tahun 1900 ketika masih bekerja sebagai pembantu meteorolog di sebuah observatorium. Saat bergabung dengan gerakan bawah tanah revolusioner, ia banyak bersembunyi dari pengejaran polisi Kaisar Rusia dan menggunakan nama alias Koba yang diambil dari pahlawan penjahat fiksi Georgia. Stalin juga bergabung dengan sayap partai yang lebih militan dari gerakan sosial demokrat Marxis yaitu Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Selama ia bergabung dengan partai tersebut, ia sering melakukan banyak tindakan kriminal seperti provokasi massa, pencurian senjata, dan perampokan bank yang hasilnya digunakan untuk mendukung partai Bolshevik. Oleh sebab itu, dari tahun 1902 hingga 1912, ia beberapa kali tertangkap untuk dipenjara dan diasingkan ke Siberia. Pada tahun 1912, ketika Lenin sedang diasingkan di Swiss, ia meminta Stalin untuk bertugas di Komite Sentral Partai Bolshevik. Selama bertugas di sana, wataknya yang keras dan tak terbantah membuat Stalin menjadi sosok yang cukup menonjol di antara para anggota partai lainnya. Pada tahun itu juga, ia menulis artikel Marxisme dan Permasalahan Nasional yang digunakan untuk menjawab banyak keraguan kaum Bolshevik terkait pergerakan mereka. Pada saat itu, ia memasang nama Stalin dalam tulisannya, yang menjadi awal nama Stalin digunakan hingga akhir hayatnya. Artikel yang ditulisnya itu banyak dibaca dan disukai oleh anggota partai, sehingga nama Stalin menjadi tersohor di kalangan Bolshevik. 3 tahun kemudian, pada November 1917, saat revolusi Rusia, kaum Bolshevik berhasil merebut kekuasaan, dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1922, Uni Soviet pun didirikan dengan Vladimir Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Saat itu, Stalin diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis, sebuah peran yang memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya untuk pekerjaan pemerintah
dan menumbuhkan basis dukungan. Sebenarnya, hubungan Stalin dan Lenin sendiri tidak terlalu harmonis. Banyak perbedaan sudut pandang tentang pemerintahan di antara mereka yang membuat Lenin kurang menyukainya. Bahkan, di akhir hidupnya, Lenin semakin sering menulis catatan yang merendahkan Stalin, dan pernyataan-pernyataan tersebut menjadi salah satu wasiatnya. Ia mengkritik perilaku Stalin yang kasar dan kekuasaan yang berlebihan juga semena-mena, sehingga ia mengusulkan agar Stalin dicopot dari jabatan sekjen. Ketika Lenin meninggal di tahun 1924, para petinggi partai sempat membacakan wasiat tersebut, yang membuat Lenin berencana mengundurkan diri. Namun, karena banyaknya dukungan dari anggota partai lainnya yang dimanipulasi oleh Stalin, ia mengurungkan niatnya tersebut dan membuatnya berhasil menjatuhkan lawan-lawan politiknya, sehingga ia bisa merebut kekuasaan untuk mengendalikan partai komunis. Akhirnya, pada akhir tahun 1920-an, ia berhasil menguasai Uni Soviet dan menjadi seorang diktator yang ditakuti banyak orang. Di awal kekuasaan Stalin, ia mencanangkan serangkaian rencana 5 tahun dari tahun 1927 hingga 1932 yang dimaksudkan untuk mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Hal ini dikarenakan ia merasa industri di Soviet jauh lebih tertinggal dibanding negara barat lainnya. Rencana pembangunannya dipusatkan pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet, di mana pemerintah mengambil alih pertanian secara paksa. Rencana tersebut banyak ditolak oleh petani yang ditanggapi Stalin dengan sangat dingin. Jutaan petani yang menolak kebijakan tersebut diasingkan dan dihukum tembak. Kolektivisasi paksa ini segera menyebabkan kelaparan yang meluas di seluruh Uni Soviet, terutama di Ukraina yang menewaskan jutaan orang. Pemerintahan Stalin dipenuhi ketakutan dan teror, dengan cengkraman totaliter untuk melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Untuk menjaga kestabilan pemerintahannya dan menekan pemberontakan, Stalin memperbesar otoritas polisi rahasia. Ia juga membuat propaganda agar rakyatnya saling curiga dan memata-matai satu dengan yang lainnya. Hal ini membuat jutaan orang terbunuh, dipenjara, atau dikirim ke sistem kamp kerja paksa di Gulag. Ia sering melakukan pembersihan besar-besaran dengan melakukan serangkaian kampanye yang dibuat untuk menyingkirkan orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Di masa pemerintahannya, Stalin membuat banyak perubahan di Soviet yang cenderung untuk meninggikan dirinya. Seperti, ia mengganti nama-nama kota untuk menghormatinya, menulis ulang buku-buku sejarah Soviet agar ia terlihat lebih memiliki peran menonjol dalam sejarah revolusi. Juga membuat mitologi aspek-aspek lain dalam hidupnya seakan-akan ia adalah orang yang sangat agung dan suci. Stalin menjadikan dirinya sebagai subjek karya seni, sastra, dan musik yang menyanjung, dan namanya menjadi bagian dari lagu kebangsaan Uni Soviet. Tak hanya itu, pemerintahannya juga menguasai media Soviet dan segala informasi tak luput dari persetujuannya. Di tahun 1939, menjelang Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin dan diktator Partai Nazi Jerman, Adolf Hitler, menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman-Soviet. Stalin kemudian menduduki bagian Polandia, Rumania, serta negara-negara Baltik Estonia seperti Latvia dan Lituania. Tak hanya itu, ia juga melakukan invasi ke Finlandia. Kemudian, di bulan Juni 1941, Jerman melanggar Fakta Nazi Soviet dan menginvasi Uni Soviet, yang mana hal ini mengakibatkan perang antara Jerman dan Soviet tidak terelakkan. Saat pasukan Jerman mendekati ibu kota Soviet, yaitu Moskow, Stalin tetap berada di sana dan mengarahkan kebijakan pertahanan bumi hangus, yaitu menghancurkan persediaan dan infrastruktur apapun yang mungkin masih menguntungkan musuh. Situasi berubah bagi Soviet pada pertempuran Stalingrad dari Agustus 1942 hingga Februari 1943, di mana Tentara Merah berhasil mengalahkan Jerman dan akhirnya mengusir mereka dari Rusia. Saat perang berlangsung, Stalin berpartisipasi dalam konferensi utama sekutu, termasuk konferensi Teheran di tahun 1943 dan konferensi Yalta di tahun 1945. Setelah kemenangan Rusia akan Jerman,
Joseph Stalin semakin yakin terhadap kemampuannya memimpin negaranya. Bertambahnya usia membuatnya tidak menjadi melunak. Dirinya tetap memprakarsai teror, pembersihan, eksekusi, dan pengasingan ke kamp kerja paksa dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Ia juga menekan semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau pengaruh asing, terutama pengaruh Barat. Di akhir-akhir masa pemerintahannya, Stalin semakin paranoid hingga akhirnya ia meninggal pada tanggal 5 Maret 1953 di usianya yang ke-74 tahun setelah ia menderita stroke. Tubuhnya dibalsem dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah, Moskow hingga tahun 1961. Lalu dipindahkan dan dikubur di dekat tembok Kremlin sebagai bagian dari proses destalinisasi yang diprakarsai oleh penerus Stalin, yaitu Nikita Khrushchev. Dan itulah akhir perjalanan hidup sang diktator asal Rusia yang kebijakannya dalam pemerintahan banyak mengundang kontroversi dari dunia luar. Kalau menurut kalian, gimana nih tentang diktator satu ini? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi, boleh dikoreksi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan gue mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Sehat dan sukses terus untuk kita semua. Salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!